kita harus mengundang investasi yang seluas-luasnya, Dalam rangka apa? Dalam rangka membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya. Jangan ada yang alergi terhadap investasi. Karena dengan cara inilah lapangan pekerjaan akan terbuka yang sebesar-besarnya. Oleh sebab itu, yang menghambat investasi semuanya harus dipangkas. Baik itu perizinan yang lambat, yang berbelit-belit, apalagi yang ada punglinya. Hati-hati, hati-hati, ke depan saya pastikan akan saya kejar dan akan saya hajar kalau diperlukan. Syabas Mr. President, you put the dream alongside the path you created. Namun perjalanan impianmu masih amat panjang, mesti kau coba untuk memangkas duri-duri yang menghalangimu. Karena jelas ketika ini, segelintir masyarakat masih memanas menolak Omnibus Law. Demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja masih memanas, terutama sekali di ibu kota Jakarta. Kali ini kita akan membahas angkara siapa dan kenapa demo massa itu berlaku. Jika sebelum ini, yaitu awal Januari 2020, demo penolakan RUU Omnibus Law digerakkan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Alasan KSPI, RUU Omnibus Law tidak mensejahterakan buruh, seterusnya terlalu terburu-buru. Akhirnya mengajukan 9 alasan kepada pemerintah. Namun setelah RUU Cipta Kerja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEMSI), serta Koalisi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) serta KSPI menghidupkan kembali demo penolakan UU Cipta Kerja. Sehingga tertangkapnya anggota KAMI oleh pihak kepolisian karena melanggar Undang-Undang ITE (Informasi Transaksi Elektronik). Pasti ada persoalan penting di balik tindakan mereka. Untuk lebih tepat, apa tujuan mereka dan kenapa? Ya, memang alasan awalnya tetap sama. Omnibus Law mencekam para buruh, mewenangkan dan mensejahterakan pengusaha. Maka itu ditolak. Tapi, apa sebenarnya tujuan KSPI? Jika pihak kami, sudah tentu arah tujuannya politik yang berlindung di balik gerakan moral. Ini diakui sendiri oleh presidium kami, Gatot Nurmantio. Yang pelik, KSPI. Sebagai pelindung para buruh, KSPI seharusnya bertindak lebih profesional. Senaraikan kembali apakah poin-poin yang tidak disetujui dan serahkan sendiri ke Presiden. Jika masih tak didengari, paling tidak KSPI angkat saja ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji materinya. Presiden Jokowi sendiri juga bilang begitu. Bukannya mengeksploitasi buruh untuk berdemo. Apa yang buruh dapat? Di PHK pastinya oleh pengusaha karena tidak hadir bekerja. Bagi BEMSI, tidak terlihat relevan dan signifikannya protes mereka. Masih belajar kok. Tunggu saja selesai belajar, nanti yang bakal menggantikan politikus yang ada juga mereka. Yang mengherankan, pelajar SD, SMP, SMA juga turut berdemo. Apakah mereka paham tentang undang-undang? Atau apa benar mereka memiliki rasa tanggung jawab? Kerja juga belum, atau pemikiran mereka dieksploitasi dan dimanipulasi untuk terlibat dalam demo tersebut. Kasihan kok, belajar saja dulu deh. Sejak demo berlangsung 6 Oktober lalu sehingga ke hari ini 20 Oktober,
banyak kerusakan harta benda umum menjadi mangsa pendemo, terutama di ibu kota Jakarta. Merosakkan infrastruktur umum itu sangat merugikan rakyat Indonesia sendiri. Polri, beberapa dosen perguruan tinggi, dan bahkan Menko Polhukam mengakui pelaku terlatih dan dibayar menyusup dalam kelompok unjuk rasa. Ada yang terang-terangan melakukan kerusakan dan ditangkap aparat keamanan. Namun, masih ada kelompok tertentu menasihati agar terus bertindak persuasif. Tidakkah tindakan sebegitu dianggap kriminal menurut hukum di Indonesia? Atau Indonesia memang banyak uang untuk membina semula infrastruktur yang lebih keren? Bila salah seorang gubernur bilang semua itu bisa dibangun semula, diakui memang berlaku perbedaan pendapat terkait substansi dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Itu biasa dalam hal apapun. Sama ada dari kalangan dosen yang lebih akademis, ekonom yang intelektualis, politikus yang oportunis, atau organisasi masyarakat ormas yang berkepentingan. Tetapi persoalannya, kenapa demo penolakan harus diheret ke jalanan, sedangkan ada jalur hukum tersedia? Bahkan demo itu memicu kebentrokan. Saking gratisnya demo itu, sehingga jalanan menjadi ukur nilainya. Terkait demo ini, Menhan Prabowo sendiri menyatakan terdapat dalang dari luar yang menjadikan demo itu begitu terencana karena pungkasnya ada yang tidak senang melihat keamanan di Indonesia. Dan banyak hoax. Ya. Banyak hoax di mana-mana. Seolah ini nggak ada, itu nggak ada, dikurangi. Dan saya ingin memberi peringatan, hoax ini berarti ada yang ingin menciptakan kekacauan. Nah, ya kan? Dan saya punya suatu keyakinan ini justru berasal dari luar negeri yang tidak pernah suka Indonesia aman dan maju. Bahkan dosen perguruan tinggi juga mengakui terdapat kelompok berkepentingan yang menggerak dan memanfaatkan ormas, buruh, dan masyarakat sipil, dan malah pelajar untuk turun berdemo. Demo masa kali ini cukup tersusun dan terencana. Lihat saja kemudahan demo serta kendaraan yang digunakan. Jelas semua itu dipersiapkan lebih awal sebelum pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, persoalan penting di sini adalah sebenarnya apa pemicu tunggal dalam kasus unjuk rasa ini? Menyelidiki sumber laporan berita dari media di Indonesia yang fokus memperagakan aksi demo itu sendiri, jelas basis pemicunya bukan Omnibus Law dan substansinya. Omnibus Law dan substansinya hanya sekadar retorik murahan semata-mata. Pelajar SD pun tahu. Jadi apa? Sekadar opini ya. Pemicu tunggal itu sebenarnya adalah Jokowi harus dilengsarkan. Itulah yang berdansa dalam kotak minda golongan oposisi oportunis Jokowi. Demo itu hanya kesempatan. Oleh siapa dan kenapa? Itu Jokowi juga tahu. Jajaran pendukung Jokowi di istana malah lebih tahu. Bahkan golongan kontra Jokowi malah tahu, namun tetap berbolak-balik dengan nuansa politik. Justru untuk menjawab persoalan siapa, itu biar jajaran istana dan pemerintahan Jokowi saja yang uruskan. Kali ini, kita cuma perlu bahas persoalan kenapanya saja. Itu juga berdasarkan pengamatan dari luar alam politik. Siapa pemicu dan kenapa demo menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini berterusan? Nah, nantikan di bagian yang kedua. Alasannya pasti panas, gengs.